Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal yang ke-11. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya bisa membuka Alkitabnya. Ya, kita akan baca secara bergantian Mazmur pasal yang ke-11 ini. Ya. Mazmur pasal yang ke-11. Tuhan tempat perlindungan. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Mazmur pasal yang ke-11. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Ya. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk kemana orang yang tulus hati di tempat. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan hanya di dalam baiknya yang kudus, Tuhan tatanya di surga, matanya mengamati, matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dia menjadi orang fasik dengan arang mati dalam selera, angin yang menghanguskannya, melalui piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita ada sebagaimana ada saat ini. Jadi bukan karena kuat gagah perkasa kita. Menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dalam Mazmur ini, kita masih sama tema sebelumnya tentang keadilan Tuhan. Ya, hingga di pasal 11 kita melihat jelas sekali tentang keadilan Tuhan itu sangat nyata ya, ditekankan sekali. Di ayat 4 berbunyi demikian. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya, dikatakan Tuhan ya mengamat-amati, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak manusia. Jadi dari tempat kudusnya Tuhan itu melihat ya, mengamati. Jadi kata mengamati tidak hanya sekedar lihat, tapi tahu persis apa yang terjadi, ya apa yang dilakukan oleh manusia itu, ya mengamat-amati, semuanya tahu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan, ya terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sini kita melihat perbandingan ya antara hidup orang yang saleh, orang benar dengan orang jahat atau orang fasik. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan ya mengamat-amati. Tuhan tahu, Tuhan melihat ya keadaan manusia. Nah, waktu Tuhan melihat ada ujian perhatian Allah ya kepada
manusia itu di ayat 5 dikatakan, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Nah, dalam hal apa kira-kira kita melihat ujian yang akan diberikan oleh Tuhan, ya, antara orang benar dan orang fasik, ya. Jadi ketika Tuhan melihat perbuatan orang fasik ini, maka Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi Tuhan membenci kelakuan orang fasik. Tuhan tidak suka melihat perbuatan orang fasik. Ya, Tuhan tidak berkenan kepada perbuatan orang fasik. Ya, kalau Tuhan tidak berkenan, berarti Tuhan akan memberi hukuman kepada orang fasik itu. Perhatikan di ayat 6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Jadi upah, ya, yang akan diterima oleh orang fasik itu, orang yang tidak melakukan kebenaran, upahnya adalah, ya, penderitaan, kesengsaraan, ya, kehancuran, malapetaka, ya. Tuhan menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Kalau kita melihat, ya, arang berapi dan belerang ini juga bisa menggambarkan, seringkali, ya, ditunjukkan bahwa tentang api yang menyala, belerang yang menghanguskan, angin dan segala macam ini kepada satu penghukuman, ya, penghukuman yang abadi, ya, neraka, ya. Ya, memang itu satu kepastian bagi orang fasik, pasti akan masuk dalam penghukuman. Tetapi juga ini berbicara pada masa kini. Ya, mungkin kelihatan orang fasik itu, ya, mengalami hal yang baik-baik saja, ya, tenang saja, gak ada masalah sepertinya. Tetapi di masa hidupnya pun dia bisa mengalami, ya, disiplin atau hukuman daripada Allah, ya. Tuhan menghujani. Jadi seperti apa kalau hujan ini, hari ini hujan, kita tahu, ya, hujan apalagi ini deras. Jadi terus dia, apa ya, terus menerus tercurah, ya. Jadi dikatakan arang berapi. Kalau arang berapi, api, ya, terus menghujani, datang terus. Wah, ini mau jadi apa? Ya, berarti akan terjadi kehancuran yang luar biasa, ya, kedahsyatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi berbeda dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, ini perbandingannya. Perhatikan di ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Apa artinya? Kalau seseorang, ya, dapat memandang wajah Tuhan, ya. Nah, waktu ada doa berkat itu apa? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Nah, itu melambangkan berkat. Ya, waktu, ya, kita lihat sang pemazmur pernah merasakan bagaimana sepertinya Tuhan itu jauh, dan dia berkata, Tuhan, jangan Engkau memalingkan wajahmu daripadaku. Ya, jangan sampai, ya, tidak melihat. Jadi kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan kita bisa lihat wajah Tuhan, ya, berarti kita ada dalam berkat Tuhan. Ya, Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus memandang wajahnya. Jadi orang yang tulus, orang yang benar, orang yang hidupnya saleh, bergaul karib dengan Tuhan, orang percaya, orang yang sudah lahir baru, orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia, ya, dilayakkan Tuhan untuk memandang wajah Allah. Ya, ini penting sekali kalau kita melihat PL, ya, tidak sembarangan orang bisa melihat wajah Allah. Ya, yang bisa melihat wajah Allah, ya,
langsung hanyalah Musa yang dilayakkan. Betapa agung, betapa mulianya. Jadi kalau seseorang datang menghadap Allah, harus ada korban dulu supaya dia dilayakkan. Kalau tidak, dia bisa mati. Kalau ada orang yang masuk ke bait Allah, bahkan ke ruang Maha Kudus, kalau kita melihat dalam PL ya, perjanjian lama, pola ibadah mereka ya di dalam bait suci itu ya. Kalau masuk ke dalam ruang Maha Kudus tanpa kekudusan, maka akan mati. Ya, orang datang beribadah masuk ke ruang kudus pun, kalau dia tanpa kekudusan, dia akan mati. Jadi tidak boleh sembarangan berhadapan dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan orang yang tulus akan memandang wajahnya, ini satu anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita bisa dengan bebas datang menyembah Tuhan, memuji Dia, memuliakan Dia, bahkan mendengar firman-Nya, kita memiliki kesempatan untuk merenungkan firman Allah. Ini adalah anugerah yang terbesar dalam hidup ini. Amin. Anugerah yang terbesar. Sebab kalau Tuhan memalingkan wajahnya, itu sama dengan kita sedang dihujani dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan. Jadi kalau kita tidak dilayakkan memandang wajahnya, berarti hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, sesungguhnya kita ini adalah orang fasik itu. Berarti Allah yang adil akan menghukum kita. Tetapi karena saudara dan saya, kita orang percaya yang sudah dibenarkan, Tuhan melayakkan kita untuk memandang wajahnya.